Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semuanya, kali ini saya akan membahas hukum bermain catur berdasarkan kitab fikih klasik, yaitu kitab fikih I'anatul Thalibin. Kitab ini diterbitkan sekitar abad ke-13 ya, oleh ulama besar pada saat itu, yaitu Syekh Abu Bakrin bin Muhammad Sato Ad-Dimyati. Kitab I'anatul Thalibin ini merupakan kitab hasyiah ya, hasyiah sebagaimana yang tertulis di pojok sampul kitab ini. Ini adalah salah satu contoh sampul kitabnya yang diterbitkan oleh penerbit terbaru saat ini ya. Kitab Hasyiah ini merupakan kitab syarah daripada kitab syarah sebelumnya atau penjelasan kitab fikih sebelumnya. Jadi I'anatul Thalibin ini merupakan kitab syarah dari kitab Fathul Mu'in yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Sedangkan Fathul Mu'in itu sendiri merupakan syarah daripada kitab Qurratul Ain yang ditulis oleh penulis yang sama, yaitu Zainuddin Al-Malibari. Jadi induknya itu ada kitab fikih yang ringkas, yaitu kitab Qurratul Ain. Qurratul Ain yang ditulis oleh Zainuddin Al-Malibari. Kemudian kitab Qurratul Ain ini diperjelas atau disyarah oleh kitab Fathul Mu'in yang ditulis oleh penulis yang sama, yaitu Zainuddin Al-Malibari. Nah, Fathul Mu'in ini diperjelas lagi atau disyarah oleh kitab ini ya, kitab I'anatul Thalibin. Jadi ini kitab yang sangat detail karena merupakan penjelas tingkat kedua ya. Nah, kenapa saya langsung merujuk ke kitab fikihnya? Karena ranah permainan catur ini ada ranah ijtihad. Jadi tidak ada di dalam nas-nas muhkamat, baik di dalam Al-Quran maupun hadis gitu ya. Jadi kalau kita cari hukumnya di hadis manapun, pasti nggak ketemu. Makanya langsung ke kitab ijtihadnya atau kitab fikihnya. Nah, di sini ada satu pembahasan yang sangat detail ya dari kitab I'anatul Thalibin. Baik, sobat semuanya, langsung saja saya menuju bab tentang pembahasan yang terkait dengan permainan catur ini, yaitu juz keempat atau juz keempat. Kita buka kitabnya. Ini sudah terbuka ya, kitab juz keempat. Nah, ini seperti ini kitabnya, I'anatul Thalibin. Ini cetakannya masih klasik ya, jadi masih gundul ini, belum ada karohatnya. Langsung kita buka bab ad-da'wah wal bayinat. Bab tentang permasalahan atau kasus-kasus beserta buktinya. Nah, hebatnya kitab ini adalah setiap permasalahan disajikan dengan fakta atau bukti yang ada ya. Jadi tidak sekedar analisis berdasarkan dalil-dalil yang ada, tetapi juga fakta yang terjadi pada saat itu seperti apa disajikan ya. Langsung ke halaman 286. Itu ada bab pembahasan tentang asyaturun atau catur ya, catur. Nah, ini halaman 286. Ini pembahasannya banyak sekali ya, detail sekali di beberapa paragraf di atasnya. Dari silang pendapat, ada yang haram, mubah, makruh, disajikan semuanya. Nah, saya kutip paragraf yang terakhir saja. Paragraf terakhir ini merupakan paragraf yang seperti membantah paragraf sebelumnya. Jadi saya utarakan saja, sebelumnya disajikan beberapa pendapat yang mencelanya ya, artinya memakruhkan, mengharamkan. Nah, yang terakhir ini justru pendapat yang membolehkan. Ya, oh ya tadi mohon maaf belum saya utarakan, terlewat bahwa Imam Abu Bakri bin Muhammad Sato Al-Dimyati ini adalah ulama bermadzhab Syafi'i. Jadi pendapat ini bisa dibilang pendapat dari sebagian ulama Syafi'i ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita mulai ke baris yang kedua ya, wa innama qalu bil hurmati ini. Agak kecil-kecil tulisannya, mungkin biar memperjelas saya kasih tanda kotak merah ya. Ini ya, langsung ke baris kedua. Ini yang saya kasih kotak merah ini. Ini adalah paragraf terakhir yang merupakan pendapat dari penulis kitabnya, I'anatul Thalibin, yang beliau ini adalah bermazhab Syafi'i ya. Sebelumnya diutarakan pendapat dari mazhab-mazhab yang lain atau mazhab Hambali, Hanafi dan Maliki. Mari kita baca bersama-sama
di kitabnya ini. Terlalu kecil ya tulisannya, belum begitu terlihat jelas. Saya zoom saja biar jelas ya. Agak jelas ini sekarang. Ini di halaman 286 tadi ya, di bab keempat, bab dakwah, ad-dakwah wal bayinat, yaitu bab pembahasan tentang kasus-kasus dan buktinya. Mari kita baca bersama-sama. Nah, bab ini ada nanti zomir hu itu artinya zomir hu itu merujuk kepada permainan catur ya. Yang data ini saya kasih lingkar hijau ini. As-saturanjun, itu adalah catur ya. Itu yang dibahas dalam bab-bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai baca. Wa innama artinya itu semacam bantahan ya daripada paragraf sebelumnya. Nah, sebaliknya, nah, qalu bil hurmati. Mereka-mereka yang berkata ya, yang mengatakan tentang keharamannya, keharaman catur, lil ahadisil kasiroh, didasarkan pada banyak-banyak hadis ya, banyak hadis-hadis alati ja'at fi dhimmihi, yang datang di dalam celaannya, atau apa itu maksudnya, itu hadis-hadis tersebut istilah apa ya, mencela atau kasarnya menghukumi haram ya, didasarkan pada hadis-hadis, banyak hadis yang menghukumi kemakruhannya atau keharamannya ya, maksudnya celaan seperti itu ya. Qala fit tuhfah. Nah, qala fit tuhfah, kalau terjemahan letterleknya ada telah berkata di dalam tufah. Nah, maksudnya apa nih telah berkata? Qala ini fi'il madhi ya, fi'il madhi atau kalimah past tense. Di situ mengandung fa'il atau pelaku atau subjek ya. Qala, siapa pelakunya? Qala artinya siapa yang berkata? Yang berkata adalah kalimat setelahnya fit tufah, di dalam kitab tufah. Artinya penulis kitab tufah. Kitab tufah ini adalah kitab nama singkat dari Tuhfatul Muhtaj. Tuhfatul Muhtaj yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, jadi qala fitufah maknanya adalah, qala fitufah ini maknanya telah berkata Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya At-Tufah. Atau lebih jelasnya, telah berkata Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj. Apa perkataannya di kalimat berikutnya ya? Lakina qolal al-hafiz ya. Lakina qolal al-hafiz. Tidak demikian. Qolal al-hafiz, telah berkata al-hafiz. Nah, siapa itu al-hafiz? Nah, al-hafiz ini julukan di masa itu ya. Merupakan julukan singkatnya adalah al-hafidul mutlak. Al-hafidul mutlak ini adalah artinya seorang yang penghafal sempurna, penghafal kitab yang paling kuat di masa itu. Dan itu julukan diberikan kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi lakina qolal al-hafidz ini maksudnya adalah tidak demikian menurut apa yang telah dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, maksudnya seperti itu. Nah, apa perkataannya Ibnu Hajar Al-Asqalani yang disitir oleh penulis kitab ini di dalam kitab At-Tufah itu? Perkataannya adalah lam yasbut min hal hadisi. Nah, artinya tidak ada bukti yang kuat dari banyak hadis tadi ya. Semua hadis itu tidak terbukti. Ya, tidak terbukti apa? Min torihu sahihu wala hasanin. Artinya semua hadis-hadis yang menyatakan keharaman catur itu ya tidak terbukti diriwayatkan dari jalan yang sahih dan juga tidak hasan. Maksudnya hadisnya, semua hadis itu hadis yang lemah ya, bukan hadis yang sahih atau yang hasan. Di sini memang tidak menyebutkan derajat hadisnya itu apa. Apakah itu dhaif ataukah maudhu. Yang jelas hadis itu tidak sahih dan juga tidak hasan. Itu menurut pendapat Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang disitir dalam kitab At-Tufah, kitabnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya. Kemudian beliau melanjutkan, Ibnu Hajar itu melanjutkan,
Wa qad la'bahu artinya telah terbukti pernah dimainkan ya permainan itu. Hu itu domainnya ke mana, ke catur tadi ya. Dan di masa itu telah banyak dimainkan permainan catur itu oleh siapa? Jama'atu min akabirul sahabah ya. Sekumpulan banyak dari para sahabat. Wa man lam yahsa wa man la yahsa minat tabi'in, dan dari para tabi'in itu pengikut sahabat ya. La yahsa yang jumlahnya tidak terhitung, artinya permainan catur ini di masa lalu dimainkan oleh banyak sahabat dan juga banyak tabi'in. Wa mim ba'dihim, dan generasi setelahnya ya. Wa miman kana yalbahu goban, dan salah seorang yang pernah memainkan permainan catur tersebut ya. Siapa di sini sebutkan? Sa'id bin Jubair radhiyallahu an, yaitu Sa'id bin Jubair radhiyallahu an. Nah, artinya bahwa intinya pendapat paragraf ini adalah bantahan terhadap paragraf sebelumnya yang membahas tentang celaan-celaan terhadap catur ya, yang didasarkan pada hadis-hadis yang tidak sahih dan juga tidak hasan. Itu menurut kitab At-Tufah. Kemudian itu yang pertama ya. Yang pertama artinya kalaupun ada dasar pengharamannya, pengharaman itu dasar hadisnya tidak kuat ya. Hanya hadis yang tidak hasan dan tidak sahih. Jadi dalam mazhab Syafi'i ini kalau bicara hukum itu tidak bisa ya dengan hadis dhaif atau maudhu, harus dengan hadis yang sahih, minimal hasan. Itu ya maksudnya. Kenapa dipermasalahkan ini? Kalau nggak sahih atau nggak hasan tidak bisa dijadikan dasar hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, faktanya ya, di zaman dulu itu banyak sahabat dan tabi'in yang memainkan permainan ini. Salah seorang di antaranya tadi disebutkan, yaitu Sa'id bin Jubair. Demikian sobat semuanya ya, pembahasan masalah catur ini. Pembahasannya sangat panjang ya, saya cuplik yang bab terakhir saja. Yang bab terakhir ini merupakan simpulan ya dari pendapat penulis kitab ini yang bermazhab Syafi'i, yang membantah pendapat-pendapat sebelumnya. Sebelum saya akhiri pembahasan dalam kitab Inatul Thalibin ini, saya akan mengulas sedikit ya tentang banyak pendapat dari ulama-ulama kontemporer. Kalau ini tadi ulama klasik ya dalam kitab taslik. Kemudian ada pendapat juga dari ulama-ulama kontemporer. Di antaranya adalah Syekh Yusuf Qaradawi dari Mesir ya, yang juga membolehkan permainan catur ini karena didasarkan pada hukum asalnya. Bahwa hukum asalnya adalah sesuatu yang mubah, dia tetap mubah selama tidak ada dalil yang melarangnya. Maksudnya itu sesuatu yang di luar ibadah ya, artinya urusan muamalah, ini kan urusan permainan ya, artinya urusan muamalah biasa, bukan masuk dalam ranah ibadah. Nah, beda ini dengan kalau ranah ibadah seperti sholat, zakat, puasa, haji, itu berlaku hukum sebaliknya. Jadi kalau soal ibadah, semuanya itu ibadah itu tidak diperbolehkan atau haram ya, kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Jadi kalau nggak ada dalilnya, itu namanya bid'ah ya, atau terlarang. Tapi kalau urusan lain di luar ibadah, berlaku hukum sebaliknya. Semuanya mubah, kecuali ada dalil yang melarangnya. Ini sampai tegas ada dalil yang melarangnya. Kemudian kalau dicermati, hujah yang mengharamkannya ini didasarkan pada dua alasan pokok ya. Hampir semuanya banyak, tapi bisa saya kerucutkan dua. Yang pertama adalah dinyatakan haram karena disamakan dengan permainan dadu yang mengandung gurur ya, yang tinggi. Gurur itu istilahnya perjudian atau spekulasi. Nah, ini pun dibantah oleh ulama kontemporer ya. Karena faktanya catur ini berbeda dengan dadu, jadi tidak bisa dikiaskan atau disamakan dengan dadu. Kalau dadu itu memang murni spekulasi, ya. Saya sepakat itu haram karena di situ apapun meskipun tidak ada perjudian ya, itu tetap haram karena apa? Kalau orang bermain dadu itu tebak-tebakan aja. Tidak ada unsur skill,
kepintaran nggak ada di situ gitu. Jadi kalau seseorang suruh menebak dadu, itu kemungkinan angka 1 sampai 6 ya. Katakanlah seorang profesor ikut bermain sama orang yang nggak sekolah. Ya bisa saja yang menang anak orang yang nggak sekolah, karena di situ nggak berlaku kepandaian itu. Yang menang ya untung-untungan saja, nebak angka 1 sampai 6. Siapa yang keluar angkanya? Kalau dadu itu kocok, yaitu murni spekulasi. Ya. Nah kalau catur ini tidak ada spekulasi. Kalau kita nggak bisa bermain catur, atau bisa tapi ya asal-asalan, ya pasti kalah ya kalau ditandingkan dengan orang yang pintar main catur. Jadi kemenangan ini murni karena strategi. Itu ya argumentasi pertama yang mengharamkan, yaitu hampir semuanya mengkiaskan kepada karena alasan gurur ya, dikiaskan kepada permainan dadu tadi. Padahal faktanya beda ya. Kalau dadu itu murni spekulasi, kemenangan permainan dadu ditentukan oleh ya untung-untungan saja, spekulasi karena beruntung menebak. Sedangkan catur ini murni karena faktor kemahiran ya, skill, keterampilan dalam strategi. Yang kedua adalah pengharaman catur ini didasarkan pada alasan dikatakan sebagai perbuatan sia-sia atau tidak ada manfaatnya, itu ya. Nah, saya pribadi dalam hal ini lebih sepakat pada pendapat ulama kontemporer ya. Artinya, katakanlah sesuatu yang asalnya mubah, kemudian dinilai tidak ada manfaatnya. Selama itu tidak mengandung mudarat yang nyata ya, meskipun tidak ada manfaatnya, menurut saya tidak bisa jatuh ke dalam haram ya. Dari mubah ke makruh mungkin ya, karena dianggap kurang bermanfaat, jadi makruh bisa saja. Tapi kalau tidak tampak mudarat yang nyata, kemudian jadi haram, nah itu saya kurang sepakat. Itu kalau andai kata dianggap memang benar tidak ada manfaatnya. Ternyata beberapa ulama kontemporer mengatakan catur ini ada manfaatnya ya. Salah satunya ya saya sebutkan di dalam pendapat Syekh Abu Zakaria Al-Ansori. Pendapat ini sejalan ya dengan pendapat ulama kontemporer yang lainnya. Dan sejalan dengan hukum asalnya, bahwa tadi hukum asal itu segala sesuatu di luar ibadah yang bersifat mubah, maka hukumnya tetap mubah atau boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. Baik, saya bacakan. Wahtuja li ibahatil la'ibi bihi ini, hinya itu zomir merujuk ke catur tadi ya. Dan hujah atau argumentasi dibolehkannya permainan catur ini adalah bi'ana asal ibahatu, mendasarkan pada hukum asalnya, hukum asal kebolehannya ya. Bi'anal aslal li ibahatu, usul hukum asal kebolehannya. Apa hukum asalnya? Yaitu tadi ya, mubah. Selama tidak ada dalil yang melarang, maka dibolehkan. Dan yang kedua, argumentasinya bi'anna fihi tadbirul hurubu. Di dalamnya ada permainan mengasah otak berupa strategi peperangan. Tadbirul huruf ya, manajemen atau strategi perang. Jadi menurut Syekh Abu Zakaria Al-Ansori ini ada dua alasan dibolehkannya ya. Pertama memang hukum asalnya ya, hukum asalnya itu boleh. Jadi selama tidak ada dalil yang kuat yang melarangnya, maka tetap boleh. Yang kedua adalah manfaatnya ada ya. Manfaatnya berupa tadi ya, ada latihan otak strategi perang gitu ya. Ini sekaligus bantahan ya, bantahan kepada yang mengharamkannya dengan alasan itu permainan sia-sia, tidak ada manfaatnya. Ya. Karena menurut ulama ini manfaatnya ada ternyata kan begitu. Ya. Itu pendapat ulama kontemporer saat ini ya. Demikian kira-kira ya pembahasan tentang hukum catur ini, dari mulai tadi pembahasan dalam kitab klasik I'anatul Thalibin yang saya bacakan tadi, sampai dengan pembahasan dari pendapat ulama kontemporer. Semoga bermanfaat. Al-Haqqu Rabbik, kebenaran datang dari Allah, sedangkan kesalahan adalah datang dari kesalahan, kekhilafan, dan kekurangan atau kepentingan ilmu saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.